Assalamualaikum, hello fellows. Di video kali ini, Yaya bakal ngasih tips portofolio untuk gambar komposisi atau still life loh. Sebenarnya di sini, Yaya mau berbagi berdasarkan pengalaman membuat portofolio. Dan video ini dibuat untuk kalian semua yang lagi berjuang bikin portofolio di SNMPTN atau SBMPTN. Jadi sekiranya kalau ada yang kurang maksimal atau kurang tepat, boleh dikoreksi ya, jangan sungkan. Mungkin ada beberapa dari kita yang belum cukup paham. Kira-kira gambar komposisi atau still life itu apa sih? Gambar komposisi adalah menggambar dengan meniru objek dengan kesesuaian dan keseimbangan yang pas. Objek bisa berupa benda mati atau benda alami yang tidak bergerak. Yang dimaksud dengan sesuai itu sederhananya sih seperti ini. Contoh, kita akan menggambar pensil dan apel. Berdasarkan di dunia asli, apel berukuran lebih besar dari pensil. Maka pada saat menggambar keduanya, ukuran apel harus lebih besar dari pensil. Dan ini maksud dengan seimbang adalah antara kanan dan kiri tidak berat sebelah dan tidak penuh hanya di satu sisi saja, maka itu yang disebut dengan seimbang. Langsung ke tipsnya yuk. Yang pertama, kenali soal dan tema. Untuk tahun 2020, soal portofolio SNMPTN dan SBMPTN-nya sama ya. Langsung aja kita lihat soalnya. Ini dia soalnya. Berarti kesimpulan soalnya adalah ada 4 objek yang harus digambar di kertas A3, yaitu satu jenis mainan anak, satu jenis alat tulis, satu jenis alat gambar, dan satu jenis peralatan rumah tangga, dan dibuat berwarna. Nah, ketika sudah mengenali tema dan soal, coba list terlebih dahulu objek-objek yang ada di sekitar kita. Nah, setelah itu kita eliminasi satu persatu sekiranya objek mana yang bisa dibuat dengan maksimal. Jadi, dengan melakukan eliminasi, kita punya lebih banyak pertimbangan dan referensi untuk memilih objek yang akan digambar. Dan diusahakan benda tersedia di depan kita saat akan menggambar. Kalaupun objek yang kita pilih tidak ada, bisa lihat referensi dari internet kok. Tapi untuk opsi yang satu ini, kalian harus lebih teliti lagi, terutama dalam menentukan sudut pandang. Ini adalah portofolio yang Yaya buat untuk SNMPTN 2020. Dan alhamdulillahnya bisa lulus PTN. Dalam prosesnya, Yaya banyak banget lihat referensi di internet karena ada beberapa objek yang nggak tersedia di hadapannya ya. Kalau udah begini kita bisa belajar di pengalaman kan? Yang kedua, tentukan komposisi benda. Hal ini penting dilakukan di awal. Dengan komposisi yang baik, maka karya akan lebih enak saat dipandang. Jangan lupa perhatikan keseimbangan benda antara kanan dan kiri saat akan menyusunnya. Dan kalian wajib memasukkan keempat benda tersebut ke dalam gambar kalian. Jadi jangan cuma 3 objek aja atau 2 objek aja, harus lengkap, harus 4 objek sesuai soal. Yang ketiga, perhatikan gelap terang. Nah, ini juga penting, karena gambar komposisi adalah gambar yang ada di dunia nyata, maka gelap terang perlu diperhatikan. Kalau bingung gimana cara nentuinnya, kalian bisa melakukan simulasi terlebih dahulu dengan cara memberi bayangan pada objek yang telah ditentukan komposisinya tadi. Untuk membuat bayangannya dapat menggunakan senter. Kalau perlu, kalian bisa foto dari beberapa angle. Ini bisa jadi referensi bagus agar gelap terang karya kalian bisa maksimal. Yang keempat, perhatikan pada saat membuat sketsa. Usahakan saat membuat sketsa menggunakan pensil yang tipis seperti H atau 6H dan jangan terlalu ditekan saat mulai membuat sketsanya. Hal ini dilakukan agar saat memberi garis asli atau membuat line art, sketsa tidak terlalu terlihat atau bahkan membekas. Yang terakhir, yang kelima, gunakan tools atau media yang paling dikuasai. Kalau di karya Yaya gunain cat air dan pensil warna untuk coloringnya. Dan kertas yang digunain juga khusus untuk cat air. Kalau berdasarkan pengalaman kemarin, kalau pakai kertas biasa bakal bergelombang gitu kertasnya dan takutnya hasil karyanya kurang maksimal. Nah, sebelum memulai menggarap hal-hal di atas, ada baiknya dari jauh-jauh hari kita udah latihan hal-hal dasar yang bakal ada di karya still life nanti. Kalau Yaya untuk pembiasaannya, kalau lagi luang di kelas atau di kamar, suka banget bikin objek sehari-hari yang ada di sekitar, kayak botol minum, kotak pensil, buku. Sebenarnya ini agar terbiasa aja sih. Terus explore juga angle bendanya. Walaupun untuk still life harus berwarna, tapi belajar shading juga penting. Kalian bisa banyakin belajar shading kayak begini untuk melatih gelap terang. Ini juga dapat berguna di portofolio gambar suasana yang mengharuskan gambarnya hitam putih. Dan jangan lupa untuk terus berdoa agar selalu dimudahkan, baik dalam latihan maupun saat membuat portofolionya. Makasih buat yang udah nonton video ini, semoga selalu dimudahkan ya. Kalau mau tanya-tanya tentang portofolio atau seputar menggambar, kalian boleh kirim email atau DM Yaya di Instagram, linknya ada di bawah. Kalau kalian mau, kalian boleh subscribe ke channel ini, share video ini sebanyak-banyaknya agar lebih banyak teman-teman di luar sana yang bisa belajar tentang gambar, suasana, atau still life. Jangan lupa berlatih, cause practice makes perfect. Bye-bye!